Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DBTV News Indonesia. Bertemu kembali dengan saya Maman Abdullah, koresponden DBTV News Indonesia. Nah, ini kita ini sangat berbeda pemirsa, dimana saya ini bertemu dengan beliau berdua ini pada hari ini. Kebetulan ini satunya ini selaku advokat dan beliaunya ini Pak Rolek juga selaku LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Probolinggo Raya. Nah, ini untuk selanjutnya saya ini biar lebih enak pemirsa ya. Jadi kita memperkenalkan kepada Bunda, kalau saya menyebut Bunda Kikis Mukisa. Moga Bunda untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa. Halo pemirsa TV News Probolinggo. Kenalkan, nama saya Kikis Mukisa dan keseharian saya sebagai advokat dan domisili di Kabupaten Probolinggo. Begitu Pak. Oke, baik. Untuk Bang Rolek ya, monggo dipersilakan. Mungkin untuk pemirsa ada yang belum tahu, tapi sebetulnya banyak yang tahu juga. Beliau berdua ini sudah jam terbangnya sudah wah ini. Ya begitu Bunda ya. Monggo Bang Rolek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Abdul Hamid alias Hari Rolek, mana kami Ketua Garuda Muda Penjamin Probolinggo Raya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rolek. Dan ini kebetulan di sini ini saya ketemu dengan sambil ngopi pinter nih ya, koper istilahnya kan begitu. Maka dari itu saya mau tanya-tanya ini terkait pertama dulu ke Bunda Kikis. Terkait dengan advokat itu seperti apa kan, seperti itu ya, banyak masyarakat yang tanya-tanya kan seperti itu ya pemirsa ya. Ini Bunda, saya mau tanya nih terkait dengan penjabaran kinerja advokat dalam menjalankan tugas profesinya itu dalam hal menangani perkara ini Bunda ya. Itu apakah Bunda ini dalam menjalankan tugas itu ada perlindungan hukum, dan juga honornya berapa? Ini privasi nih ya, honor ini sebetulnya privasi ya Bunda ya. Itu terkait dengan honornya itu seperti apa, dan dalam melakukan tugas advokasi itu baik di persidangan maupun di luar itu seperti apa Bunda. Jadi saya rasa masyarakat ini sangat apa ya, awam sekali. Monggo Bunda. Oke. Pertanyaannya banyak sekali. Ngoper ya. Ngopi pinter ya. Ngopi pinter. Oh. Nah, ini yang keberapanya ngoper ini? Insya Allah dia sudah keempat kalinya Bunda. Yang keempat kali. Tadi disampaikan ya bahwa apa sih, bagaimana advokat ini menjalankan fungsi dan tugasnya, keprofesiannya begitu ya. Bahwa advokat ini bekerja, dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 gitu ya. Bahwa di sana sudah jelas bagaimana dia menjalankan tugas ya, mengadvokasi ya, memberikan advokasi baik ya, secara litigasi maupun non litigasi. Apa itu litigasi dan non litigasi ya? Karena advokat bekerja tidak hanya di dalam di ruang pengadilan, tidak harus Bunda ya. Ya, dan advokat ini juga bekerja di luar. Di sana namanya non litigasi. Non litigasi ini dia bisa koordinasi dengan pihak-pihak terkait, betul. mengumpulkan data
atau mencari, Waduh. bahkan mencari loh ya. Banyak sekali nih budaya. Mencari, masih Oh, oh. mencari bukti nih. Bukti-bukti itu ya. Iya, masih Jadi kita menggali kan ya. menggali. Bisa kemana itu Ah. kita menggali? Ya ke instansi pemerintah maupun non Pemerintah. Iya. sepanjang untuk kepentingan ya. Ah. Kepentingan siapa? Kepentingan klien. Klien. Nah, itu ini. namanya upaya hukum. Ini upaya hukum kepentingan klien. Ini yang diutamakan. Betul, monggo udah. Nah, upaya hukum Ah. ini pengacara ini atau advokat Ya. ini bebas ya untuk berupaya. Berupaya budaya. Tetapi disesuaikan kepentingan kliennya. Betul, 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 Jadi betul, apa betul. yang dilakukan ya harus sesuai. Harus sesuai, iya benar. Nah, di sana didasari dengan surat kuasa khusus. Khususnya mau apa? Membantu seseorang, orang atau institusi atau lembaga. Nah, membantu apa? Ah, Nah, di surat kuasa sudah dijelaskan gitu. Jadi surat kuasa boleh secara keseluruhan dan juga boleh secara spesifik khusus. ya, Nah, cuman tinggal memilah-milah. Nah, betul. tadi ada disampaikan Nah, ya honornya, nah ini honornya ini. Sebelumnya mohon maaf Bunda, ini terlalu masuk ke dalam saya karena ini privasi. Tapi honor ini kan penting juga Bunda. Itu seperti apa itu? ya penting lah. Iya. Kalau tidak ada honor kita kan nggak bisa kerja. Bener. Karena advokat ini bertanggung jawab kepada klien. Betul. Pemberi kuasa dan penerima kuasa. Benar. Apakah ditentukan honor ini? Ya itu. Kalau honor ini sudah diatur ya di sana di Undang-Undang Advokat itu di pasal 21 ya kalau 21 ya. ya, di sana sudah dijelaskan di sana yang memang berdasarkan di situ ada berdasarkan kesepakatan Antara klien dengan pengacara. Oh iya. Sekian gitu ya. Memang tidak ada batas, tapi ada kesepakatan. Dan pengacara ini secara hati juga harus tahu dong gitu. Jadi tidak serta-merta. Jadi humanis ya. Iya, humanis. Itu. Inilah pengacara itu. Humanis ya. Harus humanis itulah. Biar apa ya? Biar klien itu enak, tidak selalu bertanya-tanya. Oh, mari sudah selesai pondok. Kan tak budaya. Jadi tugas koordinasi. Koordinasi. Itu penting koordinasi. Jadi tidak ada miskomunikasi kan itu. Terus ini terkait dengan itu tadi kan honor. Itu dalam melakukan advokasi kan tidak harus di dalam persidangan. Di luar persidangan kan juga bisa. Kan itu ya. Artinya apa itu? Fleksibel apa budaya? Nah, monggo Bunda, diuraikan. Memang ya kalau advokat ini ketika bekerja di dalam persidangan ya kita sudah harus sesuai SOP yang ada di sana. Tapi ketika advokat itu bekerja di luar persidangan, artinya melakukan advokasi di luar. Jadi pengacara ini tidak satu ya. Kalau di undang-undang itu kan ada begini ya, bahwa advokat itu bekerja menjalankan tugasnya di dalam ya. itu aja. Nah, sedangkan di undang-undang itu tidak disebutkan litigasinya di sana tidak disebutkan. Maksudnya tidak tertuang di undang-undang itu bahwa pengacara ini bekerja juga bukan hanya di dalam persidangan. Karena sebelum jauh ke sana kita contoh nih kasus perdata. Jadi kasus perdata ini kan pengacara menyiapkan terlebih dahulu bukti-bukti. Jadi materi yang mau disidangkan. Surat-surat dan lain sebagainya. Jika itu tidak lengkap, kita kan ya juga harus berprasangka dulu kan kayak gitu. Jadi kita dilengkapi terlebih dahulu. Dan surat-surat atau bukti-bukti kita itu apa? Kemana kita
mencari itu kan begitu. Iya. Nah tentunya kita itulah yang dinamakan non litigasi itu tadi. Oh, Di luar ya. di luar berarti ya, ya? non litigasi. Tapi kalau di dalam persidangan itu memang litigasi, gitu ya. Jadi kita bekerja di luar itu. Nah sehingga kalau di undang-undangnya sendiri itu tidak tertera di situ ya, hanya di dalam persidangan. Iya. Karena tidak ada di luar persidangan. Di luar itu tidak ada di undang-undangnya, tidak ada. Tetapi sehingga Tapi kan itu penting juga, Bunda. Oh iyalah. Di luar itu kan juga kita Betul. mencari apa namanya bukti-bukti. Wah ini gini, pemirsa, ini unik, bagus sekali ini. Jadi pekerjaan advokat itu tidak monoton, 24 jam mungkin seorang advokat ini bekerja kan begitu, Bunda ya. Sebelum sampai ada putusan atau apa kan itu 24 jam bisa terjadi, Bunda. Iya. Waduh. Bisa. Bahkan saya sering juga ditelepon klien saya, kadang kalau memang itu urgentnya itu ditelepon jam 11 gitu. Iya. Ya karena memang advokat ini bekerjanya 24 jam ya tanpa batas. Nah ini beliaunya ini seorang apa ya, wanita ya. Ini kebetulan sekarang hari Ibu, saudara. Nah ini kebetulan hari Ibu. Mari kita hormati beliaunya ini sebagai advokat pembela masyarakat. Ini kan hari Ibu juga ini. Iya. Dan begitu. Sekalian hari Ibu. Sekalian hari Ibu. Makanya mengundang begitu. Makanya saya itu kebetulan saya ngundang Bukit di sini karena hari Ibu juga ini. Baik Bunda, mungkin ini Bunda dengan teman kita ini, sahabat kita ini, LSM ya, lembaga swadaya masyarakat di situ. Mungkin perbincangan kita, mungkin Bunda mau tanya-tanya kepada saudara kita, Bunda. Oh iya. Bapak Rolek, moga Bunda. Tapi belum Iya. arah situ tadi ada yang belum saya jawab terkait tadi Pak Mamat ya, bahwa kalau di luar sidang kan Iya. Moga. litigasi tersebut, sehingga di sana ada putusan MK ya. Putusan MK itu kalau tidak salah nomor 26 ya. Nomor 26 yang menyatakan bahwa advokat tersebut gitu ya, bahwa advokat itu jadi diperkuat ya, diperkuat karena pasal 16 tadi. Nah, karena pasal 16 itu tidak ada kalimat di situ dibubuhkan bahwa non litigasi yang dikerjakan ya, upaya hukum seorang pengacara di luar persidangan itu tidak tertuang di situ. Sehingga teman-teman advokat ini untuk mengajukan ya permohonan ke ke MK ya, ke Mahkamah Konstitusi untuk menambah frasa dari pasal 16 tersebut. Jadi diperkuat di sana. Diperkuat Karena di sana pasal 16 yang saat ini tidak ada dituangkan bahwa pekerjaan advokat itu upaya hukumnya di dalam gitu ya. Di luar tidak disebutkan begitu. Padahal pengacara itu paling banyak kerjanya di luar sidang, gitu. Dan juga risikonya benar besar. Betul. Itulah. Kalau tidak ada pendidikan hukum, nah seperti apa nanti? Jadinya kan itu ya. Betul. Makanya diperkuat dari pasal 16 itu diperkuat dengan putusan MK ini nomor 26 itu tadi, ditambah gitu. Berarti harus ditambah lah. Sudah dibubuhkan di dalam lembaran negara. Jadi diperkuat. Jadi pasal 16 di Undang-Undang Advokat itu diperkuat dengan putusan MK. Kuatnya itu adalah bahwa advokat itu dalam menjalankan tugas dan fungsi keprofesiannya itu baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Itu sudah diperkuat dengan putusan MK tersebut. Saya kira seperti itu. Betul, saudara ya, pemirsa sekalian ya. Karena risikonya advokat ini kalau sudah di luar tuh risikonya besar sekali, kan begitu. Baik dari segi keamanan, kan begitu Bunda ya. Dan juga materi yang beliau mengeluarkan materi di luar itu. Nah, itu beda dengan dalam persidangan.
ya duduk banding gini membela di situ, selesai. Tapi kalau di luar mencari bukti, bukti tambahan, bukti apa untuk penunjangan gitu budaya, itu penuh dengan risiko. Kalau tidak dilindungi oleh undang-undang ini, nah mau kemanakah saya? Kan gitu. Jadi intinya bahwa pekerjaan pengacara ini sudah ada landasan hukum. Landasan Di sana sudah hukumnya. jelas bahwa dalam menjalankan keprofesiannya advokat itu tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dengan etiket baik, kan begitu? Benar, iya. Memang harusnya seperti itu. Iya kan. Nah, begini Bunda, ini saudara kita juga mungkin ada unek-unek dari Bunda mau tanya terkait dengan lembaga swadaya masyarakat itu yang ada di Probolinggo seperti apa kan gitu ya. Monggo Bunda, ada kesempatan. Nah, ini Saya baru disuruh nanya. Nah, iya kan ini kebetulan kita ketemu dan akhir tahun juga, hari ibu juga. Nah, gitu. Karena hari ibu kemudian benar. di CB News ini. Ya oke. Ini teman-teman LSM ya, teman-teman NGO ini yang ada di kabupaten dan kota Probolinggo ini, saya mau melihat fenomena ya yang ada supaya ada jawaban ya di sana gitu tentunya terkait dengan tugas dan fungsinya LSM ya. Kadang kita ini wartawan, LSM, pengacara tidak tidak kemungkinan terjadi bahwa kita sedangkan menjalankan tugas itu kita dipermasalahkan kadang diusik oleh orang lain. Saya kira tidak ada masalah gitu sepanjang kita menjalankan tugas dan fungsi kita. Yang namanya orang tidak puas kan boleh-boleh saja gitu nih Pak. Itu seperti apa Pak perlindungan LSM ini kan harus ada pijakan hukum ya dalam menjalankan tugasnya, harus ada pijakan hukumnya. Seperti apa Pak pijakannya itu yang agar teman-teman LSM bekerja ini tidak ada halangan yang merintangi kinerja mereka gitu Pak. Iya, terima kasih Ibu Ikis Advokat. Saya sengaja membawa buku ini karena jarang sekali teredukasi kepada masyarakat. Terjadi diskriminatif terhadap LSM. Di mana-mana namanya LSM oleh oknum pejabat daerah terbawah, level kepala desa, kelurahan dan sebagainya terjadi diskriminatif karena sesungguhnya LSM itu punya payung hukum Ibu Advokat, punya payung hukum. Di mana payung hukum sengaja saya bacakan supaya jelas ada tertera, tertulis, tersirat, tersurat di dalam buku ini. Ada jelas supaya pemerintah tahu, supaya aparatur negara juga tahu bahwa tertulis, tersirat, tersurat di sini. Ada payung hukumnya, saya bacakan biar jelas. Adalah payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000, di mana di ketentuan hukum bab 1 pasal 1 dijabarkan secara detail bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif perseorangan, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kemudian di bab 2 di pasal 2 pun dijabarkan. Kami sengaja dibacakan supaya mereka mengerti, teredukasi. Jadi bukan kami yang membenar-benarkan, pembenaran bukan dari kami selaku LSM, bukan. Biar ada jelas, payung hukum jelas bahwa di pasal 2 dijabarkan setiap orang atau organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, memberikan informasi adanya dugaan terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan Komisi Pemberantas Korupsi alias KPK. Betapa urgennya
Artinya banyak terjadi LSM karena ketidaktahuan, karena tidak teredukasi. Mereka melaporkan, banyak masyarakat atau organisasi atau sebuah lembaga atau pejabat melaporkan upaya LSM kepada APH, melaporkan ke APH, sehingga saya berharap kepada APK untuk mawas diri, untuk untuk tidak lagi serta-merta tiba-tiba mengakomodir laporan dumas itu, karena sudah ada payung hukum supaya aparatur tahu. Ya. Kemudian terus sampai sekarang terjadi diskriminasi, saling lapor, sehingga duduk kita bersama ini melakukan tugas pokok fungsi menjabarkan kepada masyarakat supaya masyarakat halayak tahu, supaya para penegak hukum tahu bahwa apa tugas wartawan, apa tugas daripada advokat, apa tugas pokok fungsi daripada lembaga swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat adalah mewakili masyarakat terhadap hak masyarakat, hak hukum, hak hidup, hak segala macam hak daripada masyarakat. Sebagaimana konstitusi menempatkan masyarakat adalah kekuasaan, kekuasaan adalah masyarakat. Kami wakili itu. Begini pemirsa sekalian ya, dan juga kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah. Jadi kita jangan sampai alergi dengan LSM. Ya, kalau alergi dengan LSM iya Bunda, kan termasuk pilar bukan ya? Boleh polisi itu, boleh polisi menerima, boleh, boleh. Tapi sebatas apakah seseorang itu melakukan tugas pokok fungsi sebagai LSM-nya? Boleh sebatas lidik, hanya lidik. Apakah saudara betul-betul organisasi masyarakat dari sebuah lembaga, dan perorangan peran serta masyarakat? Nah, itu dilindungi pada payung hukumnya. Kalau sudah tahu bahwa dia itu LSM, maka polisi dilarang keras menaikkan menjadi sidik. Nggak boleh. Itu namanya hierarki nabrak dia. Ini begini Pak, Langgar hak asasi manusia. Bang Rolek dan juga Bunda ya. Kan begini. Ini sebetulnya sekarang ini ya, di tahun 2005 ini ya, bermunculan LSM kan budaya, kayak jamur kan, kayak jamur pada saat musim hujan kan seperti itu. Jadi bermunculan. Nah, di situ meskipun orang tidak paham dengan undang-undangnya seperti apa, topoksinya itu sebagai LSM fungsinya sebagai apa, pokoknya penting dia ikut dah, karena berbadan badan itulah oknum, nantinya jadi oknum kan seperti itu. Dan lebih baik ini Bang Rolek ini kan sudah melalang buana juga lama di LSM, kira-kira berapa tahun Bang? Sekitar 25 tahun. Wah itu 25 tahun di lembaga swadaya masyarakat kan itu ya? Iya. Dalam sebagai pegiat ya? Iya. Sudah cukup lama benar ini. Kan begitu Bunda. Nah ini mudah-mudahan masyarakat dan juga pihak penegak hukum dan juga pemerintah janganlah alergi ya. Mungkin itu yang membuat menakut-nakuti kepada saudara semuanya itu, kepada masyarakat itu, mungkin itu oknum kan begitu budaya. Jangan itu, wartawan pun juga gitu, bukan wartawan pun juga jangan alergi, mungkin yang menakut-nakuti, wah ini nanti harus saya viralkan itu oknum kan budaya. Nah itu, ini mudah. Apalagi ini tugas panjenengan ini, karena saya menghormati Hari Ibu. Nah ini sebagai advokat ini tadi sudah diutarakan, saya juga sudah jelas lah itulah ya, cukup gamblang terbuka sampai ke honor apa kan sudah saya ungkap tadi itu. Nah ini sekarang tugasnya advokat ini tanya kepada saya gitu ya. Iya. Apakah Pak LSM saja yang nanya gitu? Bukan begitu Bunda. Panjenengan ini kan sosok wanita, boleh dikatakan Kartini, Probolinggo kan boleh. Wanita besi. Iya kan iya Bang Rolek ya. Multi talenta. Iya. Dan juga sekarang saya menghormati Hari Ibu. Nah, oleh sebab itu monggo
saya kasih kesempatan untuk Belum dikasih izin. barangkali Gitu ya. saya bisa tidak Masukan. kan gitu ya Bunda ya, barangkali Betul. moga Ya. Bunda. Begini ya, untuk pertanyaan untuk media Wah ini ini ya. Media. ini bahaya pertanyaan ini. Karena advokat yang bertanya ya. Media Iya. atau wartawan ya. Wartawan. Media ini kan perusahaannya. Benar, ya. iya. Kalau wartawan ini petugas. Bentukannya jurnalis, koresponden kan. Jadi antara media dan wartawan ini kan harus ada chemistry ya, di mana Iya. seorang wartawan menjalankan tugasnya harus menggunakan atribut, nah kayak gitu ya, atribut entah itu atribut apa gitu ya. Yang jelas itu adalah bekal ya. Iya betul. Bekal yang dibawa oleh media atau Oke. wartawan tersebut. Terus ketika ini ya, Iya. sering ya, ketika wartawan ini memberitakan gitu ya, memberitakan berita gitu tanpa konfirmasi kepada yang bersangkutan yang diberitakan. Nah, itu kita kan bisa nuntut ya, bisa nuntut sejauh apa, bagaimana? Ya, gitu loh. begini. Oke, baik Bunda. Ya. Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Iya. Terkait dengan media itu memang sudah dibekali dan dilindungi oleh undang-undang yang mana PP tahun 99 nomor 40 Undang-Undang Perlindungan Media kan seperti itu. Jadi dan juga saya pun juga terikat oleh kode etik itu Bunda. Jadi kode etik jurnalistik itu rambu-rambu dan tidak boleh saya langgar. Nah, terkait tadi apa yang ditanyakan oleh Bunda tadi ya, tanpa konfirmasi berita itu langsung naik. Iya. Oke lah, ini berarti sepihak kan Bunda ya. Iya. Kalau sudah sepihak bisa opini itu dan tidak ada keseimbangan kalau dikonsumsikan kepada masyarakat, ini rancau Oh, kan begitu. bahaya ya. Bahaya juga karena tidak ada keseimbangan di situ. Nah, namun di situ jika ada yang merasa dirugikan itu punya hak jawab, kita punya ruang. Nah itu disitulah punya ruang itu dimanfaatkan oleh yang merasa dirugikan. Tapi kalau secara profesional sebagai seorang jurnalis itu ya harus berimbang Bunda, harus konfirmasi, tidak boleh opini di situ. Gitu ya. Karena kalau opini ini juga berbahaya juga, bisa-bisa perusahaan itu bisa-bisa Cabut. dicabut izinnya, kan begitu. Dan juga kalau ini ada unsur pemerasan di situ oleh oknum, kan bisa dituntut melalui pemerasannya. Oh gitu. Kan begitu Bunda ya. Itu pemerasan beda Beda ya. kalau dalam penulisan ya itu tadi ada ruang hak jawab. Jadi Kan orang demikian. yang merasa Dirugikan. dan terkait dengan berita yang tidak tepat gitu. Iya. Jadi bisa menyampaikan hak jawabnya. Hak jawabnya. Di media tersebut. Gitu. Betul, harus ada ruang di situ dan media pun yang memberitakan itu harus memberi ruang. Kalau si media tersebut tidak memberi ruang, ya salah juga Bunda. Gitu ya. Sudah menyalahi kode etik jurnalistik kan begitu. Itu Bunda. Satu. Dan lagi setiap petugas tugas jurnalistik itu harus membawa identitas seperti ID card, ya tidak-tidaknya ID card lah Iya. sebagai jati diri. Dia tahu kalau masyarakat itu biar tahu, oh itu wartawan, bukan buat sombong-sombongan, bukan, Iya. bukan. Dan di situ kalau dibutuhkan atau diperlukan oleh satu instansi atau institusi dari pemerintah atau dari pihak hukum terkait dengan surat tugas, itu pun harus bisa menunjukkan. Sebelumnya. Iya, sebelumnya kalau ditanyakan jangan menolak, Oh gitu ya. harus itu. Karena apa? Sekarang didikat itu 15.000 sudah jadi didikat ya Bunda? Oh gitu. Iya, pesan dipercetakan 15.000, 20 Jadi, sudah gitu. jadi. Tapi terkait di media ini, orangnya ini apakah masuk di perusahaan media?
Harus terdaftar gitu. Harus, maksudnya harus ditulis. Harus gitu ya? ada di box redaksi. Oh, ya di bagian bawah ya. Nah, di situ entah itu sebagai wartawannya, entah itu sebagai kabiro, kan di situ Bunda. Jadi harus jelas. Jadi bukan hanya, oh saya wartawan, tapi dilihat box, siapa wartawan apa? Dari ini samanya, dari PT ini, dilihat box redaksinya ada, ya botrek Terus, lah. terus nih ya Pak, Gitu, Muhammad Pak. ya, ada istilah ini yang saya dengar ini, yang sentimentalnya itu ada wartawan botrek gitu. Iya. Maksudnya itu gimana ya, wartawan botrek kayak gitu? Itu wartawan yang tidak sah atau bagaimana gitu? Ya Pak ya. Kalau dibilangkan tidak sah, dia itu punya etikat. Kalau dibilangkan tidak sah, mungkin dia tidak punya media. Maksudnya perusahaan yang bernaung di media tersebut. Karena apa? Maka dari itu, dari instansi atau lembaga pemerintahan atau institusi kan wajib menanyakan etikat dan juga surat tugas. Dan di situ kalau memang punya media, PT-nya media PT apa? Kan seperti itu perusahaannya itu kan begitu Bunda. Iya. Jadi di situ tuh harus tertera nama sesuai dengan etikatnya ini di box redaksi. Kalau tidak ada ya botrek lah. Itu yang dikatakan botrek. Ciri-ciri wartawan botrek. Ciri-ciri ada. Ya, ada ciri-cirinya. Dia itu selalu mencari kesalahan dan biasanya menakut-nakuti. Oh gitu. Agar supaya ya otomatis larinya ke finansial. Nah itu oknum. Nah itu jadi saya himbau kepada masyarakat, jadi itu seperti tadi, jangan sampai alergi baik masyarakat, pemerintah dan juga aparat penegak hukum. Jangan ada energi dengan wartawan dan juga dengan LSM dan juga dengan advokat. Jangan ada. Justru kita di sini, saya sebagai media itu masuk dalam 4 pilar demokrasi. Oh iya, betul. Nah itu apa tuh? Eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah ini yang 3 pilar ini dibayar ini. Tapi yang 1 pilar. yang 1 pilar ini mau kemana? Nah ini. Nah, tapi di situ mudah ya. Semuanya itu karena itu media itu adalah, saya jadi media bukan profesi, tapi panggilan jiwa, panggilan hati. Gitu ya. Itu udah. Jadi sangat melekat. Iya, begitulah Bunda. Oleh panggilan hati. Panggilan hati. Jadi bukan profesi. Bukan profesi. Iya, kalau profesi jadi yang lain. Bukan serta merta. Begitu Bunda. Mungkin ada undang-undang lagi Bunda? Saya kira cukup ya. Cukup ya? Cukup. Dan juga apa yang saya pertanyakan tadi cukup Bunda? Cukup. Alhamdulillah. Nah ini pentingnya kita ngopi pinter ya, ngoper. Ngoper itu bukan oper-operan, bukan, tapi ngopi pinter. Ini sudah ke-4 kalinya, insya Allah. Saya, Bunda Kikis dengan juga Bang Rolek. Itu sudah cukup mungkin ya. Oke, baiklah, terima kasih kepada pemirsa sekalian yang setia menonton tayangan kami di BTV News Indonesia. Saya Muhammad Abdullah sebagai jurnalis koresponden BTV News Indonesia, dan Bunda Kikis Bukisa sebagai advokat, dan juga kepada Bang Rolek ini Bang Rolek sebagai penggiat lembaga swadaya masyarakat. Selamat sore dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.